Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Pina Mayasari, CGP Angkatan 4 Kota Palangkaraya. Kali ini saya akan berbagi tentang aksi nyata modul 2.3 praktik coaching. Pada praktik coaching ini, saya di sini akan berperan sebagai coach dan dibantu rekan sejawat saya, Ibu Maya Irawati sebagai coachee, serta pengajar praktik saya yaitu Pak Purnamayadi sebagai observer. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Pina. Iya, selamat pagi Bu. Maaf saya mengganggu waktu Bu Pina. Kira-kira apa bisa? Iya, silahkan Bu. Ada apa Bu? Begini Bu Pina, saya ayah ini ada sedikit masalah yang mengganggu saya di kelas. Masalah tersebut saya berharap nantinya bisa mendapat solusi setelah saya bisa bertukar pendapat dengan Bu Pina. Iya, jadi kesimpulannya nanti setelah kita berdiskusi ini, Bu Maya nanti harapannya adalah Mendapatkan solusi yang terbaik. Iya. Ya, kalau begitu silahkan Bu Maya kalau mau bercerita, mungkin saya bisa membantu nantinya. Baik, gini Bu Pina, saya kebetulan mengajar di kelas 2. Nah, dari sekian banyak murid yang ada satu orang murid yang hampir dalam satu minggu itu dia cuma bisa hadir 1 atau 2 kali saja. Jadi menurut saya anak ini sepertinya ada masalah, karena setiap kali saya mengajar anak ini sulit sekali untuk menerima pelajaran yang saya berikan. Kemungkinan karena banyak tertinggal tadi. Iya. Kalau boleh tahu, apa penyebab anak murid Ibu tersebut tidak bisa hadir ke sekolah ya Bu? Jadi begini, dari perbincangan saya ada berbicara dengan orang tua murid yang lain. Katanya kebetulan murid saya ini rumahnya jauh ya, lokasi rumahnya jauh dari sekolah, dan anak ini tinggal bersama orang tuanya dengan neneknya. Kebetulan bapaknya bekerja di luar daerah, dan di luar daerah itu sinyalnya sepertinya agak sulit Bu. Jadi anak ini tidak ada yang bisa mengantarkan gitu Bu? Sepertinya itu Bu, karena ibunya saat ini dalam keadaan sakit dan nenek yang menemani mereka di rumah itu pun sudah tua, jadi kemungkinan tidak ada yang bisa mengantar ke sekolah. Atau mungkin ada sanak famili yang lain Bu yang mungkin bisa membantu anak ini untuk mengantarkannya ke sekolah? Sepertinya tidak ada Bu, karena memang mereka berdua dengan orang tua dan neneknya itu saja yang di rumah. Kalau bapaknya bagaimana Bu? Kalau bapaknya bekerja di luar daerah Bu, tempatnya jauh, jadi jangkauan sinyal pun sulit, sehingga anak ini otomatis tidak bisa berangkat ke sekolah. Terus sekarang bagaimana rencana Bu Maya untuk menghadapi permasalahan ini? Ya, jadi setelah saya membuka data, terus saya membaca ya alamat dari siswa itu baik dari kelas 1 dengan kelas 6, saya berpikir apakah ada kira-kira cara yang bisa saya lakukan, karena saya mau siswa saya ini semuanya mendapat hak belajar yang sama Bu. Itu. Jadi saya berupaya mencari solusinya dengan mencari siapa kira-kira yang bisa membantu si anak tersebut. Terus setelah Bu Maya melihat data dari peserta didik di sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6, apa yang dapat Ibu dapatkan dari melihat data tersebut? Iya. Jadi saya membuka data, kebetulan alamat tempat anak didik saya ini berdekatan dengan siswa kelas 3 Bu. Oh iya. Nah begitu. Jadi karena berdekatan itu saya pikir tidak ada salahnya kalau saya meminta bantuan dari orang tua siswa kelas 3 untuk memberikan tumpangan. Iya. Sementara sifatnya buat anak ini, karena ya paling tidak ada belas kasih lah, saling berbagi, saling membantu antara saudara
betul. Sebenarnya apa yang memotivasi Bu Maya sehingga sangat kuat sekali untuk membantu anak ini agar bisa ikut belajar di kelas? Karena saya mau semua siswa saya ya mereka aktif belajar dan memperoleh hak yang sama. Saya ingin masa depan mereka lebih baik karena apa yang saya berikan itu nantinya untuk menjadi bekal mereka juga, Bu. Dan kendalanya terutama dalam penerimaan pelajaran, sering dia tidak turun, akibatnya dia pun tertinggal dari teman-temannya gitu. Betul. Setelah Bu Maya merencanakan tentang orang tua kelas 3 yang akan membantu nanti, Ya, apa langkah selanjutnya yang akan Bu Maya lakukan? saya akan mencoba menghubungi orang tua kelas 3 tadi, Bu. Jadi saya sudah hubungi, kebetulan orang tua siswa kelas 3 bersedia membantu dan memberikan tumpangan kepada anak ini. Jadi saya bersyukur sekali anak ini juga bisa ya dibantu dan orang tuanya bisa yang pertama meringankan beban orang tuanya tadi, sehingga anak ini nanti dapat tercover, dia bisa sekolah walaupun ini sifatnya sementara menunggu bapaknya datang tadi. Jadi begitu bapaknya datang nanti bagaimana langkahnya selanjutnya, Bu? Begitu bapaknya datang ya, saya akan berusaha menghubungi bapaknya. Kita akan sama-sama mencari solusi, Bu, bagaimana yang terbaik menurut orang tua dan menurut pihak sekolah. Karena keadaan seperti ini mau tidak mau orang tua dan guru harus lebih aktif. Iya, sama-sama bertanggung jawab. Iya, betul, Bu. Kan anak didik itu sama seperti anak kita sendiri. Iya. Gitu, Bu. Jadi ada tanggung jawab dari orang tua dan juga guru ya. Iya. Karena Ibu sudah melakukan rencana dan langkah-langkah, terus kira-kira siapa saja yang bisa Ibu libatkan dalam perencanaan yang Ibu akan laksanakan ini? Nah, betul. Yang pertama, saya mau ajak terutama orang tua siswa kelas 3 tadi, Bu. Iya. Saya akan ke rumah, saya silaturahmi dengan mereka, dan saya mohon izin kalau bisa anak didik saya ini diberikan tumpangan karena istilahnya mereka dekat bertetangga itu. Terus yang kedua, saya juga akan mengunjungi kedua orang tua anak tadi. Kalau misalnya bapaknya tidak ada, ya tentu ibunya atau neneknya yang ada di sana. Saya akan menceritakan apa permasalahan yang terjadi sebenarnya supaya anak ini nanti bisa ikut belajar. Iya. Itu keinginan saya. Terus kapan rencana Ibu itu akan Ibu laksanakan? Kalau bisa secepatnya, Bu. Iya. Karena lebih cepat lebih bagus. Iya. Supaya dia tidak banyak tertinggal. Iya. Itu mau Pelajarannya gitu ya, Bu ya. Iya. Iya. Ya, saya sebenarnya sebagai rekan di sini Iya. hanya bisa membantu dengan kita melakukan kegiatan diskusi seperti ini, Bu. Saya juga mendoakan semoga permasalahan yang hadapi Ibu Iya, bisa dilaksanakan dengan baik dan nanti hasilnya tentunya dapat berjalan sesuai dengan harapan Ibu. Seperti Ya, itu. terima kasih banyak Bu Pina atas saran, atas dukungan. Yang pasti kita berdoa ya Bu ya, semoga anak didik kita ini menjadi anak yang sukses masa depan mereka. Iya, Bu. Ya, itu saya berterima kasih sekali sudah berikan waktu buat saya bisa mencari solusi tadi. Iya, berarti sekarang sudah plong ya, Bu? Iya. Iya, sudah plong karena Sudah permasalahan yang plong. dihadapi Ibu sudah mendapatkan solusi Betul. dari rencana-rencana yang sudah Ibu canangkan dan juga langkah yang akan Ibu lakukan. Iya. Demikianlah aksi nyata modul 2.3 praktik coaching yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih dan salam bahagia.